Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain, khususan mu'allifu hadhihi al-kutub wa usulihi wa furu'ihi wa mantasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa ya, kita maknain taklifnya biar tidak hilang sisi pesantren dan rasa lirboyonya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu mongko nuli utawi pira-pira banyu iku ala arbaati aksamin terbagi atas papat piro-piro bagian panduman. Rupane tohirin banyu kang suci, mutohirin tor nyucekaken ghairi makruhin tur kang ora makruh, opo istimaluhu nganggo tohirin mutohirin. Wa huwa utawi tohirin mutohirin ghairi makruhin istimaluhu iku alma'u banyu almutlaku kang isih murni, wa tohirin lan banyu kang suci, mutohirin tur kang nyucikaken, makruhin kang makruh, opo istimaluhu nganggo ma tohir mutohirin maksudnya. Wa huwa utawi tohirin mutohirin makruhin istimaluhu iku alma'u banyu almusammasu kang kena panas srengenge, kena sinar matahari. Kita jelaskan pakai yang tengah ya, kita lihat yang tengahnya. Tsummal miyahu tangqasimu ala arbaati aksamin. Jadi air-air yang kemarin kita jelaskan ada 7 itu, kalau dilihat dari sisi dipakainya terbagi menjadi 4 macam arbaati aksamin. Ahaduha tohirun fi nafsihi. Yang pertama, air itu suci, airnya itu suci, dirinya sendiri, zatnya air itu suci. Mutohirin li ghairihi, dan bisa mensucikan benda lain. Maksudnya benda lain kalau dicuci pakai air ini maka menjadi suci. Ghairi makruhin istimaluhu, dan air itu kalau dipakai tidak makruh. Nah, wa huwa almaul mutlaqu. Air yang demikian ini namanya air mutlak. Mutlak itu kalau bahasa kita masih murni lah, itu masih orisinil ya. Mutlak an qaidin lazimin. Nah, murni jauh dari qaid lazim. Qaid lazim itu batasan. Batasan itu kalau bahasa kita embel-embel lah gitu ya. Embel-embel lazimin yang mengikat. Jadi air yang tanpa embel-embel yang mengikat. Fala yaduru al qaidu al munfaku. Maka nggak apa-apa kalau embel-embel itu tidak mengikat. Kama ilbi'ri fi kaunihi mutlaqon. Misalnya air sumur. Nah, air sumur itu dianggap tidak mengikat karena air sumur itu kalau misalnya ditaruh di gelas kan menjadi air gelas, sumurnya jadi hilang. Mufak maksudnya. Nah, sekarang kita jelaskan satu-satu. Mutohirin li ghairi, apa maksudnya itu? Kita lihat di sana ada mutohirin li ghairihi. Kita lihat. Mutohirin li ghairihi ay muhasilit toharoti. Mutohirun ya tadi. Mutohirun li ghairihi ay muhasilut toharoti li ghairihi. Maksudnya adalah air itu bisa mensucikan atau sukses untuk membuat suci benda lain. Jadi air itu kalau dipakai akan sukses mensucikan benda lain. Apa itu?
min raf'i hadasin, menghilangkan hadas, au izalati khobasin, atau membersihkan najis, au nahwihima, atau yang sejenisnya. Nah, sejenisnya itu apa? Kat toharoti al mandubati, sebagaimana toharoh yang disunahkan. Misalnya apa nih? Misalnya mandi Jumatan misalnya, atau mandi mau sholat Id misalnya, itu toharoh yang disunahkan. Itu akan berhasil kalau memakai air yang mutlak tadi. Jadi mutahhirun li ghairi itu artinya air itu sukses membuat suci benda lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya mutahhirun li ghairihi tadi udah ya. Ghairi makruhin istimaluhu, yang tidak makruh untuk dipakai. Wahwa almaul mutlaku, yaitu air yang masih murni. Nah, air murni apa maksudnya? Kita lihat di syarah yang berikutnya. Qauluhu al mutlaku, kita lihat. Qauluhul mutlaku huwa ma yusama ma'an bila qaidin lazimin. Apa itu mutlak? Mutlak itu ya air yang dinamain air gitu aja. Udah tanpa apa-apa lagi, tanpa embel-embel di belakangnya. Ini air gitu. Jadi kalau kita dikasih ini air, berarti air itu airmu mutlak, murni. Bila qaidin lazimin, tanpa embel-embel yang mengikat. Nah, yang bisa mengatakan itu tanpa embel-embel yang mengikat itu siapa? Indal alimi bihalihi, adalah menurut orang yang tahu, paham, ngerti terhadap seluk-beluk air. Jadi paham betul tentang seluk-beluk air. Nah, siapa itu? Min ahlil urfi wal lisani, yaitu orang yang berpengetahuan dan ahli bahasa. Nah, kenapa harus orang yang paham seluk-beluk air yang mengatakan ini mutlak atau enggak mutlak itu tadi? Nah, tujuannya yang pertama, liyukhrija al mustakmala wal mutanajjisa bi mujarradil mulaqati, agar nanti untuk mengecualikan, maksudnya agar mengecualikan air yang mustakmal atau mutanajis. Boleh mutanajis, boleh mutanajas ya. Kalau mutanajis berarti airnya yang nyenggol najis, kalau mutanajas berarti najisnya yang nyenggol air. Jadi orang yang tahu seluk-beluk air itu akan mengatakan bahwa air ini sudah tidak murni dengan hanya ketemu melihat itu tahu. Jadi air itu kalau sudah dipakai walaupun masih bening, air itu sudah bukan air yang mutlak, namanya air mustakmal. Atau masih bening tapi kecemplungan misalnya telek tikus misalnya. Nah, air itu walaupun masih bening karena sudah kesenggol najis, orang yang tahu akan bilang bahwa air ini tidak murni, tidak mutlak. Nah, itu ya. Jadi yang mengatakan ini mutlak atau enggak harus yang ahli, orang yang tahu, alimin bihalihi. Nah, itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, nah lanjutnya ya, bimujaradil mulaqati. Jadi dengan hanya melihat, kalau orangnya paham akan mengatakan bahwa itu tidak mutlak. Kenapa begitu? Li'anna man alima bihalihima mimman dzukira la yusammiha ma'an bila qaidin. Karena orang yang paham betul dengan seluk-beluk air yang tadi mutanajis sama mustakmal tadi, dia akan mengatakan bahwa air itu tidak mutlak karena sudah dipakai atau air itu sudah kesenggol najis. Dengan pengetahuannya itu, maksudnya ya, dengan pengetahuannya itu orang akan bilang bahwa air yang meskipun masih bersih tadi, kalau sudah dipakai atau kesenggol najis bukan mutlak lah lagi. Jadi la yusamihima ma'an bila qaidin. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, waliyudkhila al mutaghayyira katsiran,
mimma fil makori itu ya, fil makori wal mamari masalan. Dan juga untuk mencakup atau memasukkan itu artinya tidak mengecualikan, tetap akan bilang air itu musta'mal, air itu air mutlak, meskipun air itu berubahnya itu banyak, berubah parah maksudnya, misalnya keruh misalnya. Tapi berubahnya itu bima fil makori wal mamari. Jadi air itu kalau menggenang terlalu lama nanti akan berubah warnanya karena tempatnya itu berlumut misalnya. Atau dia air sungai itu kan agak keruh itu. Nah itu nggak apa-apa. Nah orang yang tahu akan seluk-beluk air itu akan mengatakan walaupun air itu sudah keruh, dia akan tetap bilang air itu air mutlak gitu. Walaupun air itu kelihatannya keruh. Nah, jadi yang bisa mengatakan ini mutlak atau enggak itu menurut orang yang tahu, ngerti seluk-beluk air. Tujuan yang pertama untuk mengecualikan liyukhrija tadi. Tujuan yang kedua adalah liyut khila al mutaghayyiru katsiran bima fil makori. Jadi itu persis. Kemudian yang berikutnya kita lanjut yang berikutnya tadi. Wa huwa al maul mutlak. Mutlak tadi udah ya. An qayyidin lazimin. Nah, embel-embel yang mengikat. Apa itu maksudnya? Kita lihat. An qayyidin qauluhu ini. Ghairu makhrijin wa huwa al maul mutlaqu an qayyidin lazimin. Indal ali fala yadur salah satunya ya, pelan. Sarah yang satunya ternyata an qayyidin lazimin. Apa itu maksudnya? Nah, ini. An qayyidin lazimin. Qauluhu an qayyidin lazimin. Embel-embel yang mengikat itu apa maksudnya? Bi alam yuqayyad aslan. Gambarannya ya tidak dikasih embel-embel apa-apa. Pokoknya dibilang ini air. Misalnya Farhan, ini air nih, kamu pakai wudu. Nah, enggak bilang air apa. Nah, itu maksudnya ya. Berarti air itu air mutlak. Bisa dipakai mandi, bisa dipakai wudu. Au qayyad, au quyida qayyadan, atau air itu dikasih batasan, dikasih embel-embel, qayyadan mufakan. Batasan atau embel-embel yang tidak memikat. Bahwa sodikun bisurata ini. Nah, itu gambarannya ada dua gambaran. Satu dikoiti dengan tidak mengikat atau tidak dikoiti sama sekali. Yang pertama al-ula malam yuqayyad aslan, yaitu tidak dikasih embel-embel apapun. Bi antakula hadza maun misalnya. Farhan, ini air nih, kamu pakai nih. Udah, enggak bilang air apa ya. Ini air pakai wudu. Nah, itu ya maksudnya. Wasaniatu makoyata koyadan mungfakan, atau yang kedua dikoiti tapi koit yang tidak mengikat. Kaantakula ma'ul bahri ai hadza ma'ul bahri. Farhan nih kamu pakai nih air laut nih. Au ma'ul bi'ri ai hadza ma'ul bi'ri. Nih Farhan nih air sumur tadi nih, pakai nih. Nah, air sumur, enggak apa-apa kalau air sumur, bilangnya air sumur gitu. Itu ya. Wa kharaja bidzalika al muqayyadu biqayyidin lazimin. Berbeda kalau embel-embelnya itu mengikat. Embel-embel itu nama yang belakangnya itu ya, mengikat. Kal idofati, seperti diidofahkan. Diidofahkan itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Digandeng lah gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Fi qaulihim ma'ul batihi ai hadza. Ini Farhani air maul batih itu air semangka diperes itu kan ada airnya tuh. Nih Farhani air semangka. Atau Farhani air teh nih. Itu koyit yang mengikat. Air artinya gini, teh itu kalau di wajan misalnya kan air teh. Dituang di gelas tetap air teh. Dituang di cangkir tetap air teh. Dituang di piring tetap air teh. Nah, itu maksudnya yang batasan mengikat itu. Jadi air itu dituang kemana-mana ya tetap namanya dia. Berbeda dengan air sumur tadi kan. Sumur kalau ditaruh di timba ya air timba, kalau di gelas ya air gelas, sumurnya hilang. Tapi kalau teh tetap ngikut ya, ditaruh di mangkok tetap air teh. Itu contohnya maul fatih. Awis sifati,
kal idhofati awis sifati atau disifati fi qouli ta'ala dalam Al-Qur'an mimma indafik khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wa tarib, air yang memancar. Khuliqa mimma indafik, diciptakan dari air yang memancar. Nah, air yang memancar disifatikan itu maksudnya bukan air tapi sperma. Itu awi al alati au awil al au al alati lil ahdi, atau dikasih al yang tujuannya lil ahdi fi qauli sallallahu alaihi wasallam lama qalat lahu Ummu Salamah, atau dikasih al seperti sebagaimana ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasul begini, hal alal mar'ati min huslin idza hiyah tamalat, ya Nabi, jeng Nabi gitu kira-kira, kalau perempuan bermimpi wajib mandi enggak? Nah gitu. Terus dijawab Nabi, na'am idza ra'at alma'a, iya kalau dia melihat alma. Nah, alma di situ bukan air tapi yakni almani. Jadi orang mimpi basah, kalau dia sarungnya basah air sperma berarti dia nanti wajib mandi. Nah, kalau air sudah dikasih embel-embel begitu artinya bukan air mutlak. Itu ya. Oke, yang berikutnya kita balik lagi ke depan. Mana tadi? Fala yadrul kama LBI fi qaulin mutlaqon. Wasani, yang kedua sekarang ya. Tadi air tohir mutohir tapi tidak makruh. Wasani tohirun fi nafsihi mutohirun li ghairihi. Yang kedua, air itu suci dan mensucikan benda lain, akan tetapi makruhun istimaluhu, tapi memakainya makruh. Fil badani, di tubuh, dipakai di tubuh. Nah, apa itu maksudnya di fil badani? Nah, kita lihat yang sarahnya ada di sana. Qauluhu fil badani. Nah, ini. Qauluhu fil badani badani man yakhsha alaihil baros. Man di sini bisa orang, bisa bukan orang. Berarti ini badani man maksudnya tubuh siapapun begitu ya. Jadi bukan bisa orang, bisa bukan orang. Jadi fil badani di sini makruh dipakai di tubuh. Tubuh siapa? Badani man yakhsha alaihil barosu. Tubuh seseorang boleh dikatakan begitulah yang takut belang. Jadi kalau pakai air itu nanti belang gitu, penyakit belang itu yang putih-putih, tahu kan? Nah itu. Kal adami sebagaimana manusia kalau pakai itu, kalau salah pakai air bisa belang nanti. Kalau walau maitan, walaupun manusianya itu sudah meninggal, jadi nggak boleh nanti pakai air ini. Makruh gitu, bukan nggak boleh ya, makruh. Wal khayli al balqi, atau kuda yang loreng-loreng itu apa namanya? Nah, zebra, dipakai di tubuh zebra juga nggak boleh. Maksudnya jangan gitu, sebaiknya jangan. Wala farqa baina dhahiril badani wa batinihi kasyurbi walau fimain. Nah, makainya ini baik itu di luar tubuh maupun di dalam tubuh, baik orang maupun bukan orang, yang ditakutkan nanti akan belang. Itu ya, ini tandanya bahwa syariat itu sungguh luar biasa, begitu menghargai kecantikan dan memperhatikan hewan juga kan. Kalau nanti berakibat belang, sebaiknya air itu jangan dipakai. Nah, lanjutnya fil badani itu ya, la fi saubi, kalau di pakaian, dipakai nyuci piring, nyuci baju, enggak apa-apa. Nah, apa itu air yang makruh tadi? Wahwa almaul musammasu, yaitu air yang kena sinar matahari. Ai musakhanu bi ta'siri syamsi fihi. Maksudnya adalah air yang kena terik matahari. Kemudian air yang kena terik matahari. Nah, apa maksudnya itu? Kita lihat wahwa al-musakhanu ay musakhanu bi ta'siri syamsi fihi. Apa maksudnya itu? Kita lihat. Nah, ini kita lihat di sini.
Qauluhu wa huwa al-ma'ul musyammasu al musakhkhanu bi ta'siri syamsi fihi ay al-ma'i bi haitsu tanfasilu minal ina'i zuhumatun. Diperkirakan atau sekiranya nanti air itu nanti kena sinar matahari itu akan muncul apa kayak lemak gitu ke atas, tadhuru ala wajil ma'i ma'a kauniha mumbasatan, maksudnya muncul di atas permukaan air kemudian menyebar ngerata gitu. Jadi kayak kalian kalau tahu lemak kemudian direndam dalam air itu kan muncul di atasnya. Nah kayak gitu. Wala farqa fil karohati bainal qalili wal katsiri. Nah apa itu makruhnya itu sama juga, baik itu sedikit maupun banyak. Ini bisa jadi airnya atau bisa jadi panasnya itu panas banget atau hanya panas aja. Wal mukta wal maksufa, baik itu nanti air itu tertutup maupun air itu terbuka, jadi sama aja makruh gitu. Lakinil maksufu asyadun karohatan, akan innallaha lakinil maksufa ya asyadun karohatan, akan tetapi yang terbuka itu makruhnya lebih parah, maksudnya lebih makruh banget gitu ketimbang yang dibuka. Karohatan li syiddati ta'siri syamsi fihi, karena matahari kan langsung itu ya, langsung itu. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan wa innama yukrahu syar'an. Nah, dimakruhkannya itu secara syariat, bikitrin harin, dan itu berada di daerah yang panas, yang terik, yang panas banget. Kemudian yang selanjutnya fi inain muntobain, dan air itu berada di wadah, kalau bahasa kita enaknya ya wadah yang terbuat dari logam lah gitu kira-kira. Nah, logam yang dicetak yang terbuat dari logam. Ila inaan nakdaini, kecuali kalau wadahnya itu terbuat dari emas dan perak. Kenapa kalau emas dan perak enggak makruh? Li sofa ijau harihima, karena kemurnian emas dan perak itu. Jadi emas dan perak itu dikasih air gitu, walaupun kemanasan nanti airnya dipakai itu tidak makruh, karena begitu murninya emas dan perak itu sehingga nanti enggak kenapa-kenapa gitu, enggak ada yang larut. Li sawai jarihima wa idza baroda wa idza baroda zalat al karohatu. Nah kalau air itu nanti sudah dingin, jadi utasnya panas tuh, kena panas kemudian dingin, maka dipakai sudah tidak makruh lagi. Wahtaron Nawawi adamal karohati, akan tetapi kalau Imam Nawawi memilih untuk tidak makruh mutlakon. Jadi kepanasan mau enggak kayak yang maksudnya yang kepanasan itu yang bentuknya kayak apa tetap tidak makruh. Wa yukrahu aidan syadidul suhunati wal burudati, makruh lagi kalau air itu terlalu panas atau terlalu dingin. Kalau terlalu panas bisa merusak kulit, kalau terlalu dingin nanti bisa perutnya kram gitu ya. Nah berikutnya kita lihat wa innama yukrahu syar'an gitu ya, jadi dimakruhkannya itu secara syariat. Apa maksudnya itu? Kita lihat yang syarah yang berikutnya, agak santai. Kita lihat di sini kita syamsi qauluhu syar'an. Nah ini qauluhu syar'an ai watabban, maksudnya makruh itu secara syariat maupun secara medis maksudnya. Jadi menurut medis ya sebaiknya air yang kayak yang tadi diterangkan itu sebaiknya jangan. Jadi air yang ada di wadah terbuat dari logam, kepanasan terik banget, itu sebaiknya jangan dipakai. Nah, jadi makruhnya itu secara syariat maupun secara medis, syar'an wa tobban. Nah, li'anna sababuha imrorun sadiyun minat tibbi. Karena landasannya itu adalah semacam
ya semacam penelitian medis lah gitu kira-kira. Apa itu? Wahwa annasyamsa tufasilu minal ina'i zuhu matan ta'lu alma'a. Jadi air itu kalau ditaruh di tadi tempat yang terbuat dari logam tadi, kena terik matahari, itu nanti akan muncul zuhumah yang tadi diterangkan seperti lemak tadi. Faidala kot al badana rubama habasat alma'a. Nah itu kalau kena tubuh itu ada kemungkinan itu bisa mencegah aliran darah, fayasulu al barosu, maka kemudian nanti orang bisa jadi belang. Itu jelas ya itu ya. Jadi makruhnya itu secara syariat maupun secara medis. Kemudian yang berikutnya kita lihat syar'an bikitrin harin di daerah yang terik, yang panas. Apa maksudnya itu? Kita lihat di sana bikitrin harin wa inna yukrohu syar'an wa tabban. Ini nih syar'an wa tabban bikitrin harin di daerah yang terik. Apa maksudnya itu? Kal Hijazi, sebagaimana daerah Hijaz. Hijaz itu nanti kalian cari sendiri ya, itu sekitar Jazirah Arab, ke sono di daerah Jazirah Arab lah gitu. Fisaifi, di waktu panas. Jadi kalau panas di daerah sekitar Hijaz itu bisa mendekati 50 derajat. Bayangin aja itu. Itu kan kalau air kena itu kan jadi kayak setengah mendidih gitu. Ya kalau itu bayangin itu kalau air kena itu kemudian di wadah yang terbuat dari logam, apa enggak banyak yang logam-logam yang larut itu ya. Itu yang bahaya ya, itu yang bahaya. Fisofi la bikitrin mutadilin ka Mesir, enggak di daerah yang panasnya itu sedengan. Kayak di Indonesia ini kan ya sedang lah, enggak terlalu panas lah. Kalau di sini kalian mau menaruh air di tempat yang kayak apa, enggak apa-apa karena panasnya tidak terlalu terik. Au baridin kasami, atau di daerah yang dingin, fala yukrohu al musyamasu fihima, maka di dua daerah yang dengan panasnya atau yang daerah dingin itu tidak makruh walaupun airnya kena panas matahari, walau fisoif, walaupun di waktu panas, di musim panas maksudnya ya, walaupun di musim panas. Kemudian kita lanjutkan fi inain muntobain. Nah tadi fi inain muntobain, air itu berada di tempat yang tercetak dari logam. Itu apa maksudnya itu? Illa muntobain. Ini fi inain muntobain qabilin lidakil mutoriki alaihi karrososi. Jadi air terbuat dari bahan ya logam lah enaknya kita itu, sebagaimana bahan timah, wanuhasi dan tembaga, wa ilam tutrok, walaupun itu tidak dibentuk pakai palu, itu enggak dibentuk lah, enggak dicetak gitu. Kabir katin fi jabali hadidin, misalnya yang enggak dibentuk itu ada pegunungan itu misalnya di sini disebutnya pegunungan besi. Jadi ada batu-batu tapi materinya itu kayak ya besi loh, bahan kayak besi itu kan. Apa namanya itu, bahan besi, jadi kayak besi. Nah itu kalau kena panas ya sebaiknya jangan dipakai juga itu ya. Kemudian yang berikutnya bikin fi'nan mutaban ila inaan nakdaini li sofa ijawharima. Kalau mas tadi udah jelas ya, udah jelas. Wa idza baroda zalat al karohatu, kalau menjadi dingin sudah tidak makruh lagi. Waqtaron Nawawi adam al karohati mutlakon. Ini terulang lagi tadi ya. Jadi kalau Imam Nawawi memilih untuk tidak makruh. Wa yukrahu aidan syadidu sukhunati wal barodati. Makruh lagi kalau air itu terlalu panas atau terlalu dingin. Tadi udah dijelaskan bahwa kalau terlalu panas nanti orang ya terlalu panas bisa melepuh. Kalau terlalu dingin, ini kalian coba dingin banget kalian pakai mandi bisa kram. Nah, ini sebaiknya tidak dipakai, makruh. Kemudian kita lanjutkan yang di berikutnya, bahwa al-ma'ul
wa tahirin ghairi mutahirin li ghairihi wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.